Ya, memang dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kemarin kita melihat lebih banyak diisi oleh tangisan dari Putri Candrawati. Seperti tema dialog yang kita angkat, ini jujur atau siasat begitu. Yang bisa menjawab bukan kita berdua, tapi narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Selamat pagi, Sehat ya Mbak ya? Terima kasih Mbak sudah hadir Mbak. Terima kasih. Ini selain juga kita yang mencermati, Mbak Monika juga pasti kemarin melihat jalannya persidangan begitu ya Mbak. Melihat tangisan dari Putri Candrawati, ini sebenarnya asli atau siasat sih Mbak kalau Mbak Monika melihatnya? Ya, sepanjang persidangan kemarin diwarnai oleh emosi. Nah, apa sih manfaat dari emosi? Ya. Emosi itu penting untuk membangun hubungan salah satunya. Memotivasi seseorang dan juga emosi apapun itu boleh happy, boleh sedih dan lain-lain. Dirasakan, Bertujuan adalah untuk apalagi kalau emosi ini ditampilkan, ya. Kalau nangis seperti ini dan sengaja ditampilkan adalah untuk meminta empati dari orang di sekitarnya. Dan ternyata kebeli dong, karena hakim juga bilang ini mau diterusin nggak nangisnya, Iya, gitu ya. iya. Artinya pesan bahwa beliau sedang sedih itu bisa ditangkap oleh hakim, gitu ya. Dan bahkan juga ada tisu dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita lihat apakah tangisan ini adalah tangisan yang genuine ataukah yang fake, ya. Nah, momen menangis adalah selalu diekspresikan pada saat berbicara mengenai pelecehan seksual. Ya, untuk di konteks yang lain tidak. Padahal Putri sendiri mengatakan bahwa beliau sudah memaafkan Yosua dan kemudian minta resign. Nah, ini juga tidak konsisten dengan statementnya pada saat mengatakan bahwa setelah kejadian itu saya tidak bisa mengingat apapun. Berarti artinya proses untuk berpikir, mengambil keputusan dan lain kan menjadi terganggu menurut beliau. Nah, padahal kenyataannya harusnya ketika seseorang sudah memaafkan atau sudah terlepas dari momen tersebut, maka yang ada sudah disassociate dengan emosinya pada saat cerita. Jadi kalau seseorang mengalami kekerasan seksual atau sesuatu yang traumatik tetapi itu sudah selesai, maka mengingat kembali atau menceritakan kejadian tersebut seperti melihat suatu film. Jadi kalau melihat suatu film kan artinya adalah dia bukan tokohnya di situ, tetapi emosinya masih lekat pada saat menceritakan, ya. Nah, dari seluruh rangkaian persidangan ini, yang paling emosional adalah mengenai pelecehan seksual. Ya. Kalau dalam konteks mengidentifikasi apakah ini jujur atau bohong, yang bisa kita lihat adalah ini adalah memori episodik. Ya, kalau ada jenis-jenis beragam memori episodik adalah ketika kekerasan seksual itu terjadi. Ketika perkosaan digunakan penggunaan katanya adalah pelecehan dan sebagainya, itu sudah tidak ada emosinya. Itu harusnya mengatakan ini pemerkosaan, kekerasan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika memori episodik ini tidak bisa ditampilkan dan kemudian ada jeda bahkan kemudian menangis. Nah, inilah jeda kemudian menangis adalah karena biasanya ya kalau memang beliau ini tidak mengalami sendiri, maka memorinya kosong. Jadi yang bisa diceritakan adalah ada masuk merupakan rutinitas saja. Dan kemudian masuk kemudian saya membuka mata menangis, ya. Biasanya yang lebih dielaborate adalah kejadian itu sendiri mengenai lebamnya, kemudian dua kali dibanting di tempat tidur, kemudian di lantai, karena ini yang paling episodik, yang paling momentum di dalam mengatakan bahwa kalau cerita ini kredibel. Nah, kalau tidak bisa menceritakan ini karena traumatik, ini bertentangan dengan statement-statement sebelumnya bahwa sudah memaafkan. Sebenarnya kalau melihat ini sebenarnya karena dia sudah menceritakan berulang-ulang, jadi terlihatnya tidak begitu traumatik atau gimana? Karena beberapa kata seperti Dek Yosua digunakan, kan biasanya kalau sebagai ya anggaplah korban, kalau korban rasanya tuh menggunakan kata-katanya kebanyakan tidak pantas. Betul. Justru ya Mbak Monika ya. Nah, jadi salah satu melihat emosi atau melihat gestur juga dilihat dari pilihan kata yang digunakan. Tidak mungkin ketika seseorang itu masih ada emosinya kemudian menggunakan kata masih pakai D, ya. Biasanya nama saja atau mungkin bahasa yang lebih harassment lagi, begitu. Oke. Nah, kalau itu tadi analisisnya. Sekarang saya mungkin meminta kesediaan Mbak Monika ya dengan gesturnya ya. Kemarin ada tatapan mata, kemudian kalau nangis sudah jelas, terus gerak tubuhnya itu bisa diceritakan menandakan apa nggak sih Mbak? Ya, jadi karena ini di persidangan dan akan dibaca oleh
publik banyak publik ya. Kita itu bisa merekonstruksikan emosi-emosi kita, ya. Kalau kita mau menahan tangis, ya, pasti kita akan tegak dan kemudian melihat ke atas begini, bahkan di depan hakim, ya, berusaha untuk menahan karena manusia tidak bisa menangis dalam kondisi mata melihat ke atas. Itu nggak bisa. Gitu ya, Pak, ya, menengadah ke atas dan berusaha untuk walaupun pengen menahan tangis, tapi tetap ditahan untuk ke atas, maka tangisan nggak akan keluar. Ya. Tetapi ketika direkonstruksikan dengan tubuh yang lebih membungkuk, dan kemudian mudah banget kalau kita pengen mendapatkan emosi sedih itu dengan merekonstruksi terutama dari suara terlebih dahulu. Bikin aja terisak pasti kita akan memorinya kembali, nggak tahu tapi memori yang mana yang membuat sedih kan itu tidak bisa didefinisikan, ya. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa cara bertuturnya tidak ada perubahan gitu ya, seperti kita melihat suatu cerita ya yang ada di entertainment ya seperti itu. Mbak Monika, tapi kalau melihat Putri Chandrawati ini kan menangis tidak sekali di persidangan ini. Betul. Ya, beberapa kali dan kebanyakan memang di bagian pelecehan seksual. Tapi saat ditanya juga oleh hakim mengenai hubungannya dengan Sambo, saat opname Sambo banyak yang tidak datang, dalam arti itu kan relationnya dengan suaminya sendiri. Kemudian juga kenapa ia menjadi terdakwa di situ. Kemudian juga dia mulai menangis. Nah, kalau Mbak Monika melihat di part yang lain selain di pelecehan seksual ini, real apa yang dia rasakan atau memang ya anggaplah mungkin gimmick juga begitu. Tapi tahan dulu Mbak Monika, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.